dipersembahkan oleh Grand Studio Metro TV Jakarta. Inilah Kick Andy Heroes 2014. Selamat malam, selamat datang di acara ulang tahun Kick Andy yang ke-8. Anda semua pasti terkejut melihat saya kembali dengan rambut model lama, rambut kribo. Ini sekadar untuk mengenang masa-masa ketika Kick Andy pertama kali tayang dan tampilan saya seperti ini. Saya merasa Andi Noya dengan rambut kribo lebih ganteng dibandingkan dengan Andi Noya versi baru. Sudah botak, jelek pula. Nah, kalau Anda semua tidak percaya bahwa saya yang kribo ini lebih ganteng dari Andi Noya versi baru, maka mari kita sambut Andi Noya Plontos. Selamat malam hadirin yang saya muliakan, selamat malam pemirsa di rumah, dan selamat malam Andi Noya kribo. Jujur saja rambut kribo itu sudah masa lalu, sudah kuno. Yang seksi itu yang seperti sekarang ini. Tidak, kribo lebih seksi. Tapi banyak orang bilang bahwa model saya yang sekarang lebih seksi. Setuju? Lebih banyak lagi yang suka Andi Noya versi kribo, betul kan? Kemasan tidak penting, yang penting adalah isi. Mau hostnya rambutnya kribo atau botak seperti ini, yang penting kisah-kisah yang diangkat di Kick Andy adalah kisah-kisah yang menginspirasi kita semua. Nah, kalau itu saya setuju. Baik, kalau kita sudah sepakat, jangan ganggu saya lagi, saya akan membuka acara ini. Ya, jangan diganggu lagi. Oke? Oke, silakan. You are my boss. Baik. Hari ini kita akan memberikan penghargaan kepada pejuang-pejuang kehidupan, pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi, jauh dari publikasi. Sebagian di antara mereka kisahnya sudah pernah diangkat di acara Kick Andy. Untuk menyegarkan ingatan kita semua, mari kita simak tayangan berikut ini. Dalam perjalanannya selama 8 tahun sebagai sebuah talk show, Kick Andy kerap menampilkan tokoh-tokoh dan juga orang-orang biasa sebagai narasumber untuk berbagi kisah mereka. Di tengah kelangkaan sikap dan sifat saling peduli di zaman ini, Kick Andy kemudian menemukan sejumlah pejuang kehidupan yang sangat inspiratif. Pejuang-pejuang yang penuh semangat kepahlawanan, berani melawan nasib, rela berkorban tanpa pamrih untuk kepentingan orang lain. Kick Andy kemudian merasa terpanggil memberikan penghargaan khusus kepada mereka yang telah berjuang dan memberikan karya nyata mereka kepada sesama anggota masyarakat, lingkungan, bahkan lebih luas lagi bagi negeri ini. Sebuah penghargaan bagi mereka yang benar-benar layak disebut sebagai pahlawan. Melalui Kick Andy Heroes Award diadakan setiap tahunnya dalam rangka ulang tahun Kick Andy. Tahun ini merupakan tahun ke-6 penyelenggaraan Kick Andy Heroes Award 2014 melalui proses penjurian dengan melibatkan beberapa tokoh yang kompeten di bidangnya masing-masing, yaitu Komarudin Hidayat, Imam Prasojo, Romo Muji, dan Yeni Wahid. Para juri kemudian memutuskan 5 orang penerima penghargaan Kick Andy Heroes dan Young Heroes 2014. Keikhlasan, komitmen, greget dia untuk melakukan sebuah perubahan. Pengorbanan itu menjadi pahlawan itu adalah orang yang memang berkorban untuk kepentingan orang banyak. Itu imanensi Allah yang betul menjadi manusia untuk memberi harkat pada kita. Tokoh-tokoh yang tanpa publikasi, tanpa SK, tanpa uang, mereka real berbuat nyata untuk masyarakat. Hero kepahlawanan dalam hidup. Tahun ini, kami juga mengundang para penonton untuk ikut berpartisipasi dan memilih heroes pilihan mereka melalui website Kick Andy. Siapakah para pejuang kehidupan yang akan menerima penghargaan Kick Andy Heroes Award 2014?
Ngomong-ngomong soal Kick Andy Heroes 2014, ini merupakan rumah bagi para inspirator di negeri ini. Sama seperti Indonesia yang merupakan rumah bagi kita semua untuk berkarya dan menghasilkan karya-karya terbaik untuk masyarakat kita sendiri. Dan langsung saja untuk mengantarkan lagu Rumah Kita panggilkan Rio Febrian. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Selamat malam. Selamat malam. Untuk membacakan dan menyerahkan penghargaan Kick Andy Heroes yang pertama. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Yusuf Kala untuk naik ke atas panggung. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh kita yang ini hidup enak di kota sebenarnya, tapi tidak puas dengan kehidupan yang enak di kota sambil melayani masyarakatnya. Dia seorang dokter, karena itu melakukan sebuah terobosan pelayanan bidang kesehatan. Ketika banyak masyarakat miskin di daerah terpencil terbatasi akses terhadap layanan kesehatan di rumah sakit, muncul gagasan unik dari dirinya. Ia melakukan gebrakan dengan merintis sebuah rumah sakit apung secara swadaya. Kini, sebuah rumah sakit apung yang dibangunnya telah membantu banyak warga miskin di seluruh pesisir Sumatera dan hingga Maluku. Siapa dia? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Lee Agustinus Darmawan atau yang kini akrab disapa Dr. Lee adalah anak dari pasangan Lee Gaung Hui dan Peng Ling Kiao. Lahir di Padang pada tahun 1946, Lee tumbuh dalam kondisi keluarga yang miskin. Namun kemiskinan tidak menghalangi dirinya untuk memiliki mimpi yang besar.
Menjadi dokter adalah cita-cita yang tak terbantahkan. Dengan usaha dan kerja keras, Lee berhasil masuk sebagai mahasiswa kedokteran di Free University di Jerman. Tidak tanggung-tanggung, Lee menyelesaikan pendidikan hingga S3 dan berhasil meraih 4 gelar spesialisasi. Di negara ini pula, Lee menemukan jodohnya, Listiani Gunawan, dan dikaruniai 3 orang anak. Sikap nasionalismenya yang tinggilah yang menghantarkan Lee kembali ke Indonesia setelah 18 tahun hidup di Jerman. Kini, Lee menjalani aktivitasnya sebagai kepala bedah di Rumah Sakit Husada Jakarta. Ia juga aktif melakukan berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan kesehatan. Mulai Yayasan Dokter Peduli yang ia dirikan. Lee tidak pernah lupa bahwa mimpinya menjadi seorang dokter adalah untuk mengabdikan ilmunya bagi kemanusiaan. Dengan bangga saya sampaikan Kick Andy Hero 2014 dari Jakarta, Dr. Lee Agustinus Darmawan. Penghargaan Kick Andy Heroes Award ini dipersembahkan oleh Kalbe. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Budiono yang saya muliakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Kalau pada malam hari ini saya boleh menerima penghargaan Kick Andy Award, Kick Andy Heroes 2014, saya akui ini bukanlah hasil pekerjaanku sendiri. Ada banyak sekali orang yang telah membentuk karakter pribadiku dan membantu sehingga pekerjaan ini bisa terlaksana. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada keluarga saya, kepada ibunda saya Pek Leng Kiau almarhumah, dan kepada kakak abang saya almarhum Sebastian yang telah mendidik dan membesarkan kami dan saya. Dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada anak-anak muda yang telah membantu saya mulai dari pendirian Yayasan Dokter Peduli atau dikenal dengan nama Dr. Share, tanpa mengenal lelah, penuh dedikasi, bekerja sungguh-sungguh untuk kejayaan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Saya sumbangkan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Desanya dijuluki Kampung Idiot. Namun pemuda asal Ponorogo mampu mengubah pandangan negatif tersebut.